Wah, mulai berkabut, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di segmen cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan sebuah cerita untuk menidurkan kalian supaya lebih cepat tidur dan bermimpi indah ketika nanti tertidur lelap. Jadi jangan salahin saya ya kalau nanti tidurnya itu malah bermimpi buruk. Soalnya kan saya niatnya emang menidurkan dan supaya kalian ini bermimpi indah. Itu sih niatnya. Tapi kalau akhirnya malah bermimpi buruk, ya mungkin saja teman-teman lupa berdoa karena terlalu menikmati cerita yang saya bacakan. Iya gak sih? Ya sudah, episode kali ini saya akan membacakan sebuah kiriman lagi-lagi dari Bang Doni Permana. Dan kali ini mengisahkan sebuah cerita yang mungkin bukan cerita horor ya, tapi tentang sebuah bisa dikatakan legenda atau sebuah cerita daerah di bawah kaki gunung. Menceritakan pengalaman seorang anak kecil yang bernama Nur tentang kesaksiannya bertemu dengan sosok harimau besar penghuni kaki gunung yang bernama atau biasa disebut dengan nama Mbah Loreng. Nah, seperti apa ceritanya? Pejamkan mata, letakkan gadget kalian. Ceritanya mulai dari sini. Ini adalah kisah anak angkatku. Namanya Siti Rohimah, tapi biasa dipanggil Nur. Sekarang dia sudah kelas 1 SMP. Tinggal bersama istriku di Kampung Pangadegan, Desa Pagelaran, Cianjur. Kisah itu dimulai saat dia kelas 1 sekolah dasar. Kala itu dia tinggal bersama neneknya di Kampung Padamaju. Ibu dan bapaknya sudah bercerai setelah ia dilahirkan. Sekarang ibunya tinggal di Lombok, sementara bapaknya tinggal di Bandung. Namun tidak ada yang mau membiayainya, meskipun mereka masih ada. Awal mulai kisahnya dimulai saat dia berangkat dan pulang sekolah dasar. Nur berangkat sekolah setelah azan subuh, karena jarak tempuh perjalanan ke sekolah membutuhkan waktu hampir 2 jam lebih berjalan kaki. Paling cepat bisa 2 jam dengan jalan setengah berlari, dan bisa juga tidak berangkat sekolah. Bukan artian dia membolos, melainkan ada sosok Mbah Loreng yang menghalangi jalannya. Walaupun jarak rumahnya begitu jauh dari tempat sekolah, namun tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Sedikit penjelasan, rumahnya terletak di atas gunung atau pasir, bisa juga menyebutnya bukit. Dan hanya ada 2 rumah di atas gunung tersebut, yaitu rumah neneknya dan rumah buyutnya. Dia berangkat sekolah selalu diantar oleh nenek atau kakek buyutnya. Namun tidak tiap hari juga mereka bisa mengantarkan ke sekolah. Terkadang Nur harus berangkat sendiri, dan dia hanya diantar sampai menuruni bukit saja, tidak diantarkan sampai ke sekolahnya. Nur diantar ke sekolah karena di pertengahan jalan menuruni bukit ada sosok raja hutan, dan warga sekitar menyebutnya Mbah Loreng. Ada juga yang menyebut namanya Menak Leweng, padahal nama aslinya hewan itu adalah harimau. Sebenarnya walaupun masih gadis kecil, Nur adalah sosok yang berani dan mandiri. Tidak perlu diantar juga, dia sudah berani berangkat dan pulang sekolah sendiri. Karena kala itu Nur baru beberapa hari tinggal di atas gunung pasir, Pogor, tinggal bersama buyutnya di atas puncak gunung, jadi dia harus diantarkan.
Nenek yang mengurus Nur terpaksa harus pindah ke orang tuanya yang berada di atas puncak gunung. Itu semua disebabkan saat kakek tiri Nur meninggal dunia. Karena nenek dan kakek tiri Nur tidak mempunyai anak, jadi semua harta peninggalan almarhum kakeknya dibawa oleh anak kandungnya, termasuk rumahnya juga diruntuhkan oleh anak kandungnya. Sungguh tega bukan? Tapi inilah realita kehidupan. Nur yang awalnya hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk bisa sampai ke sekolah, terpaksa harus berubah menjadi berjam-jam karena harus menuruni gunung dan menaiki gunung saat pulang sekolah. Tapi itu semua tidak menjadi penghalang untuk bisa menuntut ilmu walaupun sangat besar resikonya. Hari itu adalah hari pertama Nur harus berangkat sekolah menuruni gunung. Dia berangkat sekolah diantar oleh kakek buyutnya selepas salat subuh. Kakek buyutnya tahu kalau ada orang baru yang berlalu lalang menaiki dan menuruni bukit, maka Bah Loreng akan menampakkan wujudnya. Nur dan kakek buyutnya berangkat ke sekolah selepas salat subuh. "Bangun Nur." Belayan penuh kasih sayang dari neneknya membangunkan tidur nyenyak cucunya itu. "Iya Nek," jawab Nur yang terbangun dan masih mengantuk. "Sudah subuh, ayo segera mandi, sholat dan siap-siap berangkat ke sekolah," ucap neneknya. "Masih dingin Nek, kalau harus mandi." "Iya ya, sekarang Nur harus berangkat lebih pagi biar tidak kesiangan sekolahnya," jawab Nur dan segera bangun dari tidurnya. Karena ia tahu kini jarak tempuh untuk bisa sampai ke sekolahnya memerlukan waktu berjam-jam. "Iya Nur, maafin nenek ya, kamu jadi tinggal di atas puncak gunung, jadi berangkat ke sekolahnya sangat jauh," ucap nenek sambil meneteskan air mata. "Gak apa-apa Nek, yang penting Nur masih bisa menuntut ilmu, nenek jangan menangis," jawab Nur sambil mengusap air mata neneknya. Nur pun bergegas mandi dan melaksanakan sholat subuh. Lalu setelah sarapan nasi yang lauknya hanya ikan asin, tepat jam 4:30 pagi, Nur berangkat sekolah bersama kakek buyutnya. "Nek, Nur berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum." Nur pamit sambil mencium tangan neneknya untuk berangkat sekolah. "Waalaikumsalam." Dan dia pun berangkat berdua dengan kakek buyutnya. Saat di pertengahan turunan bukit, tepat di belokan jalan, ada sebuah batu yang sangat besar. Walaupun masih subuh, namun jalan dan pepohonan sudah terlihat, walaupun masih samar, karena saat itu bulan sedang purnama dan bersinar terang. Tepat 5 meter ke belokan, Nur bertanya, "Bah Buyut, itu di atas batu seperti ada yang memandang kita?" tanya Nur. Karena cahaya, 2 mata berwarna hijau besar memandang ke arah mereka berdua. Yang ternyata itu adalah harimau yang sangat besar. Harimau itu diam di atas batu seakan mau menerkam mangsa. Lalu dengan santainya kakek buyut Nur berucap kepadanya, "Oh, itu Bah Loreng." "Bah Loreng apa kek?" tanya Nur. "Kucing besar Cuk. Insya Allah dia tidak akan mengganggu kok." "Kok kucing besarnya terus menatap kita kek?" tanya Nur saat tepat berpapasan dengan harimau yang berbaring di atas batu yang sangat besar. "Gak apa-apa Cuk, jangan takut atau lari ya," pinta kakek buyut. "Punten Bah, numpang lewat, saya sama cucu, tolong jangan diganggu," ucap kakek buyut penuh santun bicara dengan harimau tersebut. "Kok kakek bicara sama kucing? Emangnya dia galak ya?" tanya Nur dengan polosnya. "Iya, dia galak kalau sama orang yang tidak dikenal, apalagi sama manusia yang merusak lingkungan. Makanya kakek kenalkan kamu ke kucing besar itu," jawab kakek. "Bah Loreng kucing peliharaan kakek bukan?" tanya Nur kembali. "Bukan Cuk, justru dia yang berkuasa di tempat ini." "Oh begitu ya. Nanti kalau kamu berangkat dan pulang sekolah sendiri, kamu jangan takut ataupun lari ya. Kalau takut lebih baik diam saja," jelas kakek buyut. "Iya kek."
Mereka berdua lewat begitu saja. Bah Loreng hanya memperhatikan. Kemudian kakek buyut Nur berkata lagi untuk mengingatkan. Kalau ada Bah Loreng, jangan lari atau takut. Lebih baik diam dan menunggu dia pergi. Insya Allah dia nggak mengganggu. Iya bah, jawab Nur. Mereka berdua pun melewati harimau yang berbaring di atas batu begitu saja. Sang raja hutan hanya memperhatikan mereka berdua dengan tatapan tajamnya. Kakek buyut Nur tidak mengantarkan dia sampai ke sekolah, hanya sampai ke bawah bukit saja. Nanti kamu dijemput di sini. Kalau kamu takut pulang sendiri, tunggu saja. Kakek buyut ataupun nenek pasti datang menjemput. Jelas kakek buyut. Iya kak, Nur berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum, ucap Nur sambil mencium tangan kakeknya. Waalaikumsalam. Yang pintar ya kamu sekolahnya, jawab salam dari kakek buyutnya. Dan mereka berdua pun berpisah. Kakek buyut naik gunung lagi, sementara Nur berangkat ke sekolah sendiri. Karena saat tiba di bawah bukit, langit pagi sudah terang. Hingga di suatu hari, saat Nur pulang sekolah, kala itu Nur masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Dia telah berada di bawah bukit, dan sebelum menaiki gunung untuk bisa sampai ke rumah yang berada tepat di puncak gunung, dia selalu menunggu orang lewat. Belum berani naik gunung sendiri. Dia lebih takut dengan monyet-monyet liar dibandingkan harimau yang dianggapnya kucing besar. Sedikit penjelasan ya. Gunung ataupun Bukit Pasir Pogor adalah jalan pintas penghubung ke kampung Pasir Angin. Sama masih pegunungan juga. Nur selalu menunggu orang lewat untuk naik bersama. Karena biasanya warga Pasir Angin yang habis pulang belanja akan lewat jalan pintas Pasir Pogor. Tapi setelah hampir 1 jam menunggu, tidak ada warga Pasir Angin yang lewat, dan nenek serta bah buyutnya pun juga tidak menjemput. Maka karena perut yang mulai keroncongan, dia pun sangat lapar dan memutuskan memberanikan diri untuk naik gunung sendirian. Di awal perjalanan menaiki gunung, begitu banyak monyet-monyet liar yang sangat ia takuti. Karena di Pasir Pogor masih banyak monyet liarnya. Tapi dia ingat saran dari neneknya. Jika pulang sendirian, biar tidak diganggu monyet, dari bawah bukit disuruh membawa rotan bambu. Karena monyet sangat takut dengan rotan bambu. Dan saat itu dia membawa rotan bambu. Hus, 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 teriak Nur ke monyet liar sambil mengayun-ayunkan rotan bambunya. Anehnya, cara itu berhasil. Gerombolan monyet liar yang sedang bermain menghalangi jalan. Setelah Nur mengayunkan rotan bambunya, monyet-monyet tersebut berhamburan lari ke atas pohon. Dan Nur pun bisa melanjutkan perjalanan, ditemani suara burung yang menemani perjalanannya. Bahkan sesekali ia ikut bersiul, karena dengan bersiul bisa menghilangkan rasa capeknya. Tibalah Nur di tengah perjalanan. Ketika 10 meter menuju belokan jalur, ada Bah Loreng yang sedang diam di atas batu, melihat ke arahnya. Harimau bertubuh yang sangat besar itu menatap tajam seakan hendak menerkam Nur. Awalnya Nur tidak takut bertemu dengan harimau yang dianggapnya kucing besar. Saat itu Nur langsung teringat pesan kakek buyutnya untuk diam dan jangan berlari. Tapi hampir setengah jam dia menunggu, harimau itu tidak kunjung pergi. Dengan polosnya dan ucapan bismillah, dia mencoba melewati harimau besar tersebut. Namun, sekitar jarak 5 meteran, harimau tersebut menggeram sangat kencang. Tidak lagi berbaring di atas batu, melainkan berdiri dengan gagah perkasa. Membuat semua tulang sendi di tubuh Nur langsung terkulai lemas. Kemudian dia terduduk. Jangankan untuk berlari, untuk berucap minta tolong saja tidak bisa. Setelah mendengar auman harimau yang sangat besar, akhirnya pertolongan Tuhan pun datang. Ada seorang bapak-bapak yang habis berbelanja di salah satu toko grosir. Bapak itu adalah warga Pasir Angin, orang yang suka bareng dengan Nur kalau dia pulang sekolah. Malahan justru sebaliknya, dia yang selalu menunggu Nur di bawah bukit saat jam 11 siang jika tidak ada buyut dan neneknya yang menunggunya di bawah gunung. Kemudian bapak tersebut berucap,
"Bangun, Neng," ucap bapak tersebut sambil merangkul Nur yang terduduk lesu ketakutan. "Ayo, kita lanjutkan perjalanan pulangnya," ajak bapak tersebut setelah Nur bangun. "Nur takut, Pak. Tadi kucing besar itu menggeram sangat kencang." "Insya Allah gak apa-apa. Ayo kita pulang," ajak kembali bapak tersebut. Dan saat tepat berada di bawah batu belokan, harimau bercorak hitam, kuning, dan putih yang besar itu berdiri dengan gagahnya. "Punten, ngiring ngalangkung, Bah," ucap bapak yang bersama Nur. Dan anehnya sang raja hutan itu seakan menurut. Harimau itu turun dari atas batu dan pergi ke semak belukar di bawah pepohonan. "Alhamdulillah," dalam hati Nur berucap. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah bersama bapak tersebut. "Terima kasih banyak, Pak," ucap Nur saat sampai di rumah dengan sopannya. "Sama-sama, Neng. Mungkin nenek dan buyutmu sedang ke ladang, jadi gak bisa menjemputmu," jawab dan jelas bapak tersebut. Lalu mereka berdua pun berpisah. Singkat cerita, saat neneknya Nur kembali dari ladang, Nur menceritakan kembali kejadian yang dialaminya. "Nanti nenek siapkan bekal nasi, tapi dimakannya pas pulang sekolah ya. Kamu tunggu saja nenek atau kakek buyut di musola. Jadi waktu kamu menunggu tidak lapar. Kalau tidak ada yang lewat untuk naik, pokoknya tunggu sampai jam 3 sore. Pasti nenek akan datang menjemputmu. Jangan naik lagi sendirian ya," jelas nenek memberikan solusi sambil meneteskan air mata. Karena tidak dipungkiri, dalam hatinya berkata, meskipun harimau itu tidak pernah memangsa manusia, tapi rasa takut tetap ada. Karena usut punya usut, mitosnya harimau itu adalah sosok penunggu sisa peninggalan masa lalu dari kerajaan Pajajaran yang seringkali menampakkan wujudnya di siang maupun malam hari. Tapi tidak sedikit juga warga menyaksikan kalau harimau itu sedang makan. Kadang makan monyet, makan ayam hutan, babi hutan, ataupun hewan liar lainnya. Jadi walaupun tidak pernah menerkam manusia, rasa waspada dan khawatir tetap ada. Begitulah kegiatan Nur setiap hari. Selepas pulang sekolah, menunggu orang lewat, atau menunggu dijemput oleh kakek buyut maupun neneknya. Dia tidak lagi berani untuk pulang ke rumah naik gunung sendirian. Dan setelah kejadian tersebut, nenek Nur tidak pernah terlambat menjemputnya. Hingga di suatu hari, tepat jam 11 siang, nenek Nur telah menunggu kepulangan cucunya di musola, tidak mau mengandalkan orang lain lagi. Keselamatan cucunya sangatlah berharga di matanya, karena dia hanya mempunyai satu orang anak yang telah pergi, tidak tinggal di rumahnya. Ibunya Nur tinggal di Lombok bersama suami barunya. "Nenek!" teriak cucu kesayangannya karena telah melihat neneknya menunggu di musola. "Capek ya?" ucap nenek sambil mengelap keringat cucunya dengan baju yang dipakainya. Karena jarak untuk bisa sampai ke musola bawah bukit juga memerlukan waktu tempuh setengah jam dengan trek menanjak dan menurun. Namun tidak hutan lebat, melainkan sudah ada beberapa rumah penduduk di sepanjang jalan tersebut. "Gak apa-apa, Nek. Yang penting Nur bisa sekolah dan bertemu banyak teman, jadi capeknya hilang," jawab Nur. "Maafin nenek ya, kalau saja rumah nenek tidak diruntuhkan, mungkin kamu berangkat dan pulang sekolah tidak sejauh ini," jawab nenek sambil menangis. "Nenek jangan nangis, dengan bersekolah Nur pasti menggapai cita-cita dan mau buatkan rumah untuk nenek," jawab Nur dengan polosnya. "Amin. Ayo kita pulang." "Ayo," jawab Nur sambil memegang tangan neneknya dan berjalan pulang dengan hati riang gembira. "Nek, kok ibu guru gak pernah memarahin Nur ya? Walaupun hampir setiap hari kesiangan, yang ada malah menangis di saat Nur datang ke kelas." Nur membuka percakapan saat perjalanan pulang. "Ibu gurumu pasti mengerti kalau rumah kita sekarang jauh, jadi kamu tidak dimarahin kalau kesiangan," jawab nenek sambil mengusap rambut Nur.
Malahan ya Nek, sekarang ibu guru selalu memberikan uang jajan setiap harinya. Tapi uangnya Nur tidak jajanin, tapi dimasukkan ke celengan Nek. Jelas Nur lagi. Jadi kamu tidak jajan di sekolah? Jajan pakai uang nenek. Ibu guru dan guru yang lainnya jadi baik Nek setelah Nur ceritain ketemu kucing besar saat berangkat dan pulang sekolah. Yang penting kamu jangan pernah meminta, tapi kalau dikasih diterima saja. Dan ingat harus berucap apa? Terima kasih, jawab Nur penuh senyuman. Saking asiknya mengobrol, Nur dan neneknya telah sampai di pertengahan gunung. Dan untungnya di atas batu besar tersebut tidak ada harimau yang biasa berbaring di atasnya. Kucing besarnya nggak ada Nek, ucap Nur dengan polosnya menunjuk ke arah batu. Iya, tidak ada, jawab nenek sambil melanjutkan perjalanan. Dan di saat melewati batu tersebut, jarak 3 meter di depan mereka berdua, terdengar suara gesekan semak belukar, membuat mereka berdua menghentikan langkahnya. Nek, ucap Nur ketakutan saat melihat kucing besar keluar dari semak belukar ke jalan dan langsung memeluk erat tubuh neneknya. Jangan lari ya Nur, diam saja, pinta neneknya. Mereka berdua berdiri mematung di tengah jalan, tidak lari. Dan betapa mendebarkan hati nenek dan Nur saat harimau besar tersebut berjalan menuju ke arah mereka. Harimau tersebut keluar dari semak dan berjalan gagah mendekati mereka berdua. Tubuh Nur dan neneknya bergetar hebat. Badan yang tadinya berdiri setelah selangkah demi selangkah harimau itu mendekati, langsung terduduk lesu tak berdaya. Mereka berdua duduk terkulai lemas sambil memeluk satu sama lain. Ya Allah, selamatkanlah kami berdua. Bah, tolong jangan ganggu kami berdua. Doa nenek kepada Allah sambil menangis dan menahan ketakutannya. Dan seakan Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan, ternyata harimau besar tersebut hanya melewati mereka berdua begitu saja dan langsung naik ke atas batu tempat di mana dia selalu berbaring di atasnya. Alhamdulillah ya Allah. Ayo berjalan lagi, cepetan Nur, ajaknya sambil merangkul Nur yang masih terduduk. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan setengah berlari. Meskipun tidak diterkam, namun rasa takut masih menyelimuti. Dan akhirnya mereka berdua sampai di puncak gunung, rumah tempat tinggal mereka. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, hari pun terus berganti. Namun setelah kejadian itu, sang raja hutan tidak lagi menampakkan wujudnya. Hingga berbulan-bulan lamanya tidak lagi menampakkan wujudnya. Entah itu bertemu saat berangkat ataupun saat pulang sekolah. Nur berangkat saat subuh selalu diantar oleh kakek buyutnya, dan saat pulang selalu dijemput oleh neneknya. Hingga di suatu hari, Nur bangun kesiangan. Matahari telah memancarkan sinarnya. Ia langsung bergegas mandi, makan dan berangkat sekolah. Karena saat itu malamnya nenek berpesan, lebih baik jangan sekolah karena kakek buyut dan neneknya mau panen padi huma. Jadi subuh-subuh sekali mereka berdua telah pergi meninggalkan Nur yang sedang terlelap tidur, tidak membangunkannya untuk berangkat ke sekolah. Tapi walaupun Nur kesiangan, dia tetap ingin sekolah dan berangkat sendirian. Lebih baik terlambat daripada tidak sekolah. Itu yang diucapkan guru karena tahu bahwa dia kesiangan itu karena perjalanan yang sangat jauh. Dan ternyata tepat di bawah pohon mahoni, Nur bertemu dengan Mbah Loreng yang sedang berjemur. Saat itu Nur masih kelas 3 SD, baru berumur 9 tahun. Dia tidak tahu bahwa itu adalah seekor harimau. Yang ia pikirkan itu hanyalah kucing besar yang menyeramkan. Ketemu lagi, kenapa sih kamu terus menakutiku? Ucap Nur dalam hati. Dan dengan polosnya, karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah sosok harimau, ia melempar harimau itu dengan batu kecil yang ada di jalan setapak. Tapi harimau itu tidak peduli walau dia dilempari batu. Saking polosnya karena rasa penasaran yang tinggi,
Nur ingin melihat wajah kucing besar tersebut lebih jelas. Nur pun menempelkan wajahnya ke tanah, berharap kepala kucing besar itu menengok ke arahnya. Dan benar saja, harimau itu menengok ke arahnya, lalu bangun dari tidurnya dan mengaum dengan sangat keras, memperlihatkan gigi yang bertaring besar. Seketika Nur terbangun dan langsung berlari terbirit-birit karena sangat takut setelah mendengar suara auman dan taring yang begitu besar dari giginya. Dia berlari tidak kembali lagi ke rumah, melainkan menaiki satu pohon yang ada di pinggir jalur. Harimau itu bangun dari bawah pohon, tapi anehnya dia tidak mengejar ataupun menerkam Nur, hanya memperhatikannya saja, melihat Nur yang naik ke atas pohon. Di atas pohon, Nur sangat ketakutan. Baru kali ini melihat taring gigi kucing besar. Nur hanya berharap ada orang lewat yang biasa ke sawah, ataupun ada motor gunung yang selalu lewat membawa batang pohon yang ditebang. Di atas pohon, Nur menangis, dan di atas pohon juga dia kencing dan BAB di celana saking ketakutannya. Setelah hampir 1 jam menunggu, kucing yang sangat besar itu juga tidak pergi. Dan akhirnya ada motor gunung lewat dari bawah bukit yang naik ke atas. Suara motor itu membuat harimau pergi. "Kenapa, Neng? Kok naik di atas pohon sambil nangis?" tanya pengendara motor yang berhenti di bawah pohon yang dinaiki Nur. "Di sana tadi ada kucing besar, tapi kucingnya turun ke semak belukar setelah dengar suara motor Bapak," jawab Nur sambil turun dari atas pohon. "Oh, Neng tadi ketemu menak leweng," sebutan nama harimau oleh bapak tersebut, sambil melihat ke jalan yang ditunjukkan oleh Nur. "Udah nggak ada, Neng. Hayu, Bapak antar ke bawah naik motor. Kamu mau berangkat sekolah kan?" ajak bapak tersebut. "Nggak usah, Pak. Rok saya basah. Mau pulang aja ke rumah. Tadi pipis dan BAB di celana karena takut," jawab Nur jujur. "Ya sudah, pulang dulu ke rumah. Ganti rok sekolahnya. Bapak antar sampai bawah," ucap bapak tersebut sambil meneteskan air mata. "Kok Bapak menangis?" "Gak apa-apa, kamu yang semangat sekolah ya, yang rajin belajarnya, dan harus jadi anak yang pintar, biar jadi orang sukses," jawab bapak tersebut menangis terseduh-seduh sambil mengusap rambut Nur. Singkat cerita, di pagi itu Nur berangkat ke sekolah diantar oleh bapak tersebut naik motor. Dan saat pulang sekolah, Nur mampir dulu ke rumah yang sudah menganggap Nur sebagai saudara. Nur menceritakan kembali bahwa tadi pagi ketika berangkat ke sekolah bertemu lagi dengan kucing besar. "Ma Iis, tadi saat Nur berangkat sekolah ketemu kucing sangat besar lagi. Warnanya hitam kuning putih dan giginya bertaring besar. Nur takut," jelas Nur kepada Ma Iis. "Oh, tadi ketemu menak leweng. Nanti kalau ketemu lagi, pulang lagi ke rumah, jangan lanjutin berangkat sekolahnya," jawab Ma Iis sambil menangis. "Kenapa nangis, Ma? Nur harus sekolah, pengen jadi orang sukses." "Ya sudah, entar kalau ketemu lagi kucing besar dan menghadang Nur di tengah jalan, cara ngusirnya pakai daun pisang yang sudah kering. Insya Allah pasti menak lewengnya pergi," jelas Ma Iis sambil menangis. "Ya sudah, sebelum pulang kamu makan dulu ya. Itu ada nasi udah matang, seadanya aja lauknya, Ma," ucap Ma Iis lagi sambil mengusap air matanya. Singkat cerita, Nur pulang ke rumah sambil membawa daun pisang yang sudah kering, takut ketemu harimau lagi. Dan hari itu adalah hari yang paling sial bagi Nur, karena di pertengahan jalan saat menanjak, posisinya ketika lagi menanjak-nanjaknya, terdengar suara semak belukar yang tersibak oleh hewan yang akan turun. Dia bersiap memegang dengan erat daun pisang dan lengannya yang satu memegang batu. Tapi ternyata yang keluar dari semak itu bukanlah harimau, melainkan 5 ekor babi hutan. 2 ekor sangat besar dan 3 ekor masih kecil. Tepat 3 meter di depan Nur dan langsung turun ke bawah semak belukar lagi. Isengnya seorang anak yang masih kecil. Dilemparlah kawanan babi itu dengan batu yang dipegangnya dan mengenai salah satu babi. Kemudian babi itu berbalik mengejarnya. Nur berlari terbirit-birit, terjatuh dan bangun lagi.
jatuh lagi, bangun lagi, lalu naik ke atas pohon. Kening, kedua sikut tangan dan kedua dengkul kakinya terluka mengeluarkan darah. Dan selang beberapa saat, kawanan babi pun pergi karena Nur naik ke atas pohon. Setelah dirasa aman, Nur menuruni pohon dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Tapi besoknya, Nur tetap bersemangat bersekolah, walaupun kaki tangan dan keningnya terluka. Singkat cerita, pada tahun 2017, saya telah menikah dengan istri dan usia pernikahan saya baru menginjak 1 tahun lebih. Saat itu, saya masih bekerja di salah satu pabrik sepatu merek ternama di kota Sukabumi. Dan selalu pulang ke rumah hanya sebulan sekali, tapi terkadang bisa 2 kali. Rumah istri saya ada di Cianjur Selatan, Pagelaran tepatnya. Awal mula kisah itu didapat saya saat sedang cuti lebaran dan cukup liburnya di kampung istri. Saya angkat Nur menjadi anak, membawanya ke rumah dan melanjutkan sekolahnya. Setelah saya tahu kisah tentang rumah yang dirobohkan, semua harta neneknya dibawa oleh anaknya. Waktu itu ketika libur lebaran, saya diajak bersilaturahmi ke rumah kakak ibu dari istri saya, yang ternyata kakaknya adalah buyut dari Nur. Kami sekeluarga berangkat ke sana mengendarai motor, namun motor hanya kuat sampai di bawah gunung. Setelah itu motor dititipkan ke salah satu rumah yang ada di bawah, kemudian kami sekeluarga berjalan kaki untuk naik ke atas bukit. Saya yang notabene-nya bukan seorang pendaki gunung, terasa sangat lelah. Semua badan basah dengan keringat. Perjalanan langsung menanjak dan membutuhkan waktu hampir 2 jam lebih untuk bisa sampai ke puncaknya. Di tengah perjalanan ke rumah buyutnya si Nur, memang benar monyet liar masih banyak. Namun saya tidak bertemu dengan bah loreng yang diceritakan. Batu yang sangat besar di belokan juga memang ada. Dan ketika sampai puncak memang benar adanya. Hanya ada 2 rumah dan 4 orang penghuni rumah tersebut, yaitu nenek Nur, ibu dan bapak neneknya, dan Siti Rohimah yang disebut Nur nama panggilannya. Kemudian saya bertanya pada Nur ketika dia salaman dengan saya. "Sekolah nggak?" "Iya, masih sekolah," jawab Nur sopan. "Di mana?" "Di bawah bukit. Berangkat suka diantar, tapi pulang suka nunggu orang lewat. Takut naik sendiri mah, suka ketemu bah loreng," jawab Nur dengan polosnya. "Siapa bah loreng?" tanyaku. "Kucing besar, tapi warga bilang itu adalah harimau." Langsung saya merinding mendengarnya. Kemudian bilang pada istri saya, "Bawa aja dia ke rumah dan sekolahin di sana aja buat nemenin kamu, Bun. Kan saya pulangnya sebulan sekali. Kita angkat anak aja." Ucapku meminta persetujuan dari istri supaya Nur diangkat anak. Setelah saya tahu semua kisah hidupnya dan si Nur juga mau sekolah dan tinggal bersama istri saya, nenek dan buyutnya pun membolehkannya. Kala itu saya pun ikut penasaran tentang cerita dari Nur. Saya pun lalu bertanya kepada buyutnya si Nur, "Kak, emang masih ada harimau ya? Tapi kok kesannya bukan harimau biasa ya? Karena nggak pernah memangsa manusia?" tanyaku. Setelah menyeruput kopi hitam dan menghisap rokok dalam-dalam, buyut Nur yang sekarang sudah almarhum lalu berucap, "Pajajaran dan Panjalu," jawabnya. "Kok bisa ada 2 jenis yang hidup berdampingan?" "Berarti garis besar sejarahnya Aa tahu ya? Hanya cerita-cerita orang tua aja bah," jawabku. "Sebenarnya ada 2 harimau yang menjaga gunung ini. Mereka berdua adalah sepasang suami istri yang ditugaskan untuk menjadi paku buminya gunung ini. Konon katanya, jika mereka berdua pergi, maka kampung yang berada di bawah gunung akan tertimpa longsor." "Begitu ya, Bah? Jadi penasaran." Saat itu obrolannya jam 10 malam. Di luar rumah sambil menyaksikan pemandangan lampu-lampu kampung bawah gunung kota Pagelaran. Kebetulan sedang bulan purnama. Pergi ke bawah pertengahan gunung, tepat di atas batu. Biasanya kalau lagi purnama,
Mereka berdua selalu memandang bulan, kata kakeknya Nur. Takut nyasar bah, ayo abah antar. Dan acara dadakan pun terjadi. Saya dan Buyut Nur pergi menuruni gunung. Setelah beberapa saat perjalanan, sampailah kami berdua ke tempat tujuan, yaitu tepat di tengah-tengah gunung. Jarak 15 meter ke batu besar, kami berdua menghentikan langkah. Itu kedua harimaunya sedang menatap bulan, jelasnya. Tapi yang saya lihat bukan 2 ekor harimau bah, tapi 2 orang manusia, 1 laki-laki dan 1 orang perempuan, yang berparas sangat tampan dan rupawan, dan yang satu cantik mempesona, disinari oleh cahaya bulan malam yang sedang purnama. Jawabku sambil menatap ke arah batu dengan seksama. Tapi yang saya lihat 2 ekor harimau, A. Coba pejamkan mata bah, dan niatkan dalam hati minta diperlihatkan kepada Allah. Jawabku. Iya, A. Sekarang saya juga dapat melihatnya, ucap kakek Nur setelah beberapa saat. Pergilah dari sini. Kamu telah tahu kebenarannya. Kami berdua sedang ingin menikmati keindahan rembulan malam yang tengah purnama, ucap perempuan berparas sangat cantik itu. Tadinya saya ingin menanyakan beberapa hal, tapi menghormati permintaannya, saya dan kakek Buyut Nur pergi kembali pulang ke rumah. Dan sampai sekarang kisah Bah Loreng masih ada, namun jarang sekali ia menampakkan wujudnya. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran, jangan coba-coba untuk berangkat ke sana sendirian ya. Harus ditemani oleh warga setempat yang mungkin sudah mengenal seluk-beluk tempat tersebut, dan tentunya sudah mengenal keberadaan Bah Loreng. Karena takutnya Bah Loreng akan menyerang kepada seseorang yang tidak dia kenal. Dan itu dia pengalaman yang dialami nyata oleh Nur, yang menceritakan tentang sosok Bah Loreng, yang dalam pandangan mata manusia biasa akan terlihat sosok harimau. Namun dalam pandangan orang yang mengerti ilmu kebatinan akan melihatnya sebagai sosok pria gagah dan juga sosok wanita yang sangat cantik, yang merupakan penjaga utusan dari kerajaan Pajajaran menjaga daerah tersebut. Terima kasih untuk Mas Doni Permana yang sudah menuliskan, merangkumnya, dan akhirnya mengirimkan ke channel Adapa Gerangan. Jadi kita bisa mengetahui lebih banyak seluk-beluk yang ada di daerah Cianjur dan sekitarnya ya. Bahwa di sana memang ada beberapa tempat yang masih dalam tanda kutip itu terjaga kemistisannya atau gimana gitulah ya. Ya sudah, kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya dengan cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Adapa Gerangan. Terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya ke sini, yang akhirnya bisa kita dengarkan bersama-sama. Jadi support terus kami supaya kami lebih bersemangat dengan like, share, dan juga subscribe channel ini. Tentu saja jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama harus pamit ya, karena di sini udah malam. Tapi bagi teman-teman yang emang masih mau begadang, bisa dengarkan cerita-cerita di Adapa Gerangan yang lainnya. Baiklah, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.